Publik dan netizen mungkin hanya tahu sisi luar dari sosok Denada Tambunan, namun bersikap seperti yang maha tahu, hingga menghujat dan menjatuhkan marwah Denada serendah mungkin, meski ia sudah meminta maaf dan mengakui Ressa Rosano sebagai putranya. Di balik itu, tak banyak yang tahu kalau Denada sudah berusaha menjadi ibu yang baik yang bisa bersikap adil terhadap anak-anaknya. Diam-diam, Denada sudah menyiapkan warisan untuk Ressa dan Aisyah Aurum, kedua anaknya, serta cucunya anak Ressa dari Dini Kurnia. Fakta itu diungkapkan oleh Risna Oris, sahabat sekaligus manajer penyanyi bernama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan itu. Respon Dena ya pasti seneng banget ya. Dia seneng sekali karena dia jadi nenek. Jadi nenek. Ya Dena, jadi nenek lo ya. Dena itu kan orangnya sangat concern sekali terhadap masa depan anak-anaknya ini, khususnya sekarang ini juga ya, masa depan Aisyah, masa depan Ressa, juga cucu-cucunya, maksud saya cucunya gitu. Itu concern sekali dia. Makanya dia kemarin juga cerita bahwa dia sempat konsultasi dengan notaris. Karena dia memikirkan masa depan anak-anaknya dan cucu. Kalau kotak-kotakan setelah Budi meninggal itu Kak, Ressa dimintai nomor HP, dimintai ya nomor rekening itu, nomor rekeningnya Ressa. Ditransfer berapa kamu? 3 juta. Namun di tengah hujatan, Denada seolah tak butuh validasi bahwa ia adalah ibu dan nenek yang baik bagi darah dagingnya. Setelah mengirimkan pesan kepada Ressa bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu mencintai putranya itu, Denada memilih pergi ke Singapura. Itu sebabnya gelombang hujatan terhadapnya seolah tak kunjung reda. Terlebih warisan yang disiapkan Dena untuk Ressa diklaim adalah warisan Ressa dari R.A. Ana Susiani, ibu kandung Emilia Contessa yang tak lain adalah nenek Denada. Menurut Mama Rati Puspita, ibu asuh Ressa, semasa hidup R.A. Ana Susiani memberikan warisan rumah dan tanahnya untuk Ressa di depan segenap keluarga besar. Sebagian besar aset yang di Banyuwangi itu kan sebenarnya kan waris dari neneknya. Ketika beliau masih hidup, menitipkan bahwa saya mau titip satu buah rumah, saya mau kasih ke Ressa. Sialnya, ya waktu itu nggak mau saya tidak lanjuti dengan konsep hibah. Karena kan kalau pemberian masih hidup itu harus hibah kan. Beliau keburu sakit. Diambil juga objek itu sebagai salah satu objek waris yang kemudian dibagi kepada almarhumah Emilia Contessa. Mengaku tak meminta materi apalagi harta warisan, Ressa hanya ingin pengakuan tertulis bahwa dirinya adalah anak kandung Denada. Ressa berharap bisa bersujud di kaki Denada karena ia percaya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sayangnya Denada masih di Singapura dan entah kapan kembali ke Indonesia. Kabarnya selain healing, Denada tak mau menunda untuk berkata jujur kepada Aisyah putrinya yang bersekolah di Singapura. Sekalipun pahit, Denada ingin mengatakan bahwa bocah yang pernah mengidap leukemia itu punya seorang kakak bernama Ressa Rosano. Tapi benarkah? Pasca membuat video permintaan maaf, Denada sempat mengajak Ressa untuk bertemu, namun ditentang keras oleh kuasa hukum Ressa. Ya pastilah dia pengen banget ketemu kan sama anaknya gitu. Waktu 2 hari yang lalu sih dia cerita itu dia WhatsApp tapi mungkin belum direspon. WhatsApp Ressa dari Mbak Dena. Bener. Ya, salah satu trigger perseteruan Denada dengan pihak Mama Rati adalah soal warisan itu. Trigger lainnya, Mama Rati yang dibantu Ronald Armada menantunya tak terima disomasi Muhammad adik Denada karena persoalan leasing mobil yang tak dibayar Ressa. Versi Ressa dan Mama Rati, Muhammad dan Denada seolah sengaja memeras Ressa karena saat mobil yang dipakai Ressa untuk nge-Grab terjual 99 juta dan langsung disetorkan ke Muhammad, Muhammad mengambil mobil baru dengan DP 20 juta sementara cicilannya lagi-lagi Ressa yang harus membayar sampai lunas. Namun pernyataan pihak Ressa itu dibantah Muhammad. Muhammad yang merupakan adik sambung Denada dari pernikahan ibunya dengan Abdullah Siddiq Sukarti menegaskan lewat akun Instagram @emilia_contessa57 bahwa DP mobil yang ia bayar bukan 20 juta melainkan 105 juta. Hingga saat ini Muhammad mengaku masih membayar cicilan mobil itu. Mbak, mohon maaf sekali untuk perihal itu aku gak mau komentar apapun karena itu bukan area aku ya.
Makin kesini, konflik keluarga besar Denada makin membingungkan publik. Tapi sebagai mantan teman dekat, penyanyi Ihsan Tarore percaya Denada tidak seburuk yang digambarkan netizen. Denada tentu punya alasan khusus mengapa harus menutupi aib masa lalu itu hingga Resa tumbuh dewasa. Aku sih percaya ya, Allah tuh gak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Jadi buat aku, sampai dia diuji seperti ini artinya dia memang kuat sekali. Dia pasti bisa dan dia pasti punya jalan untuk keluar dan menyelesaikan semuanya ya, ke publik, udah gitu ke Resanya juga. Kan anak ini kok dengar cerita ini, ibu kamu artis loh, dia penyanyi loh, dia ini, kan dia nggak ngerasain. Nah sekarang bayangkan kalau itu diberikan sama anak itu, ngerasain kembali gimana dunia ibunya yang sesungguhnya. Anaknya bahagia akan terlihat langsung di publik, dan Denada juga karirnya semakin terjaga.